Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Kedua belah pihak, silakan masuk ke ruang tunggu. Anggota yang bersaing pertama dari masing-masing pihak, silakan naik ke atas panggung. Mereka akan bertarung. Semua orang dari Sekte Tang menjadi sangat fokus. 6 orang berdiri. Mereka adalah He Caito, Su Sanxi, Jiang Nanan, Xiao Xiao, Wang Dong'er, dan Nana. Wang Dong'er berdiri di belakang kursi roda Yu Hao dan mendorongnya ke ruang tunggu. Apa? Di panggung utama, Su Tianran memfokuskan pandangannya. Mengapa ada seseorang di kursi roda? Tidak peduli seberapa ambisius Su Tianran, dia masih sangat muda, dia sangat ingin menonton turnamen ini. Dia telah duduk di panggung utama sepanjang hari kemarin dan menyaksikan semua perkelahian yang terjadi. Dia juga datang dengan Jusi dan para pejabatnya lebih awal pada hari berikutnya untuk menyaksikan perkelahian hari kedua. Dia sendiri berada di kursi roda. Ketika dia melihat seseorang di kursi roda akan bersaing, itu secara alami menarik perhatiannya. Perhatian Jusi beralih ke arah tempat Su Tianran melihat karena dia terlalu jauh. Dia hanya bisa secara kasar melihat siapa orang itu. Selain itu, hanya profil Yu Hao yang bisa dilihat. Namun dia punya perasaan bahwa sesuatu akan terjadi. Itu adalah perasaan yang datang tanpa alasan. Semua 7 anggota yang bersaing dari Sekte Tang memasuki ruang tunggu. Su Sanxi bertanya kepada Yu Hao. Yu Hao, apakah kamu benar-benar ingin bertarung? Yu Hao sedikit mengangguk dan berkata, ini cara terbaik untuk menyembunyikan kemampuan kita secara keseluruhan. Bahkan jika seseorang mengetahuinya, dia tidak akan tahu pada tingkat apa budidayamu. Jangan khawatir, aku tahu apa yang aku lakukan. Su Sanxi mengangguk dan dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Wang Dong'er menggigit bibirnya dan mendorong Yu Hao ke atas panggung. Semua penonton sudah bersorak pada saat ini. Seorang cacat di kursi roda benar-benar muncul di panggung besar di mana ahli jiwa dan instruktur jiwa menunjukkan kemampuan mereka. Ini di luar harapan mereka. Mereka yang pernah melihat Yu Hao sebelumnya juga terkejut. Mereka awalnya berpikir bahwa Yu Hao tidak akan bersaing, tapi siapa yang tahu bahwa dia akan menjadi yang pertama untuk bersaing? Ini benar-benar tak terbayangkan. Bahkan wasit sedikit canggung. Dia dengan cepat berjalan dan ragu-ragu bertanya dengan tercengang, apa yang terjadi? Tim Sekte Tang, apakah kalian mengirim orang cacat untuk bersaing? Wang Dong'er menjawab, siapa yang bilang dia cacat? Dia membencinya ketika yang lain menyebut Yu Hao cacat. Wasit berpikir pada dirinya sendiri, mengapa dia di kursi roda? Jika dia bukan orang cacat, apakah ini semua adalah semacam trik? Aku hanya memastikan apakah kamu mengirimnya untuk bersaing terlebih dahulu. Ekspresi wasit juga berubah suram. Untuk memenuhi persyaratannya sebagai wasit, budidayanya juga tidak lemah. Dia tentu saja tidak peduli dengan orang-orang muda di depannya. Selain itu, Sekte Tang tidak memiliki reputasi baik. Dia tidak harus menunjukkan wajah apapun kepada mereka. Yu Hao tersenyum dan berkata, itu benar. Aku yang bersaing. Maaf sudah merepotkanmu. Wasit mengadukkan alisnya dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia hanya mengangguk. Di sisi lain, anggota yang bersaing pertama tim Sekte Naga Bumi juga telah memasuki panggung. Itu adalah seorang pemuda. Dia juga terpana ketika melihat Yu Hao. Dia bergumam, Sekte Tang benar-benar menarik, mengirim orang cacat untuk bersaing. Wang Dong'er memelototinya dan berkata, aku sudah mengatakan bahwa dia bukan orang cacat. Pemuda itu mengekspresikan pemikiran wasit sebelumnya. Jika dia bukan orang cacat, mengapa dia di kursi roda? Kamu, Wang Dong'er akan bertindak, tetapi dia dihentikan oleh Yu Hao. Dia tersenyum berkata, Dong'er, kamu bisa pergi dulu. Wang Dong'er menahan amarahnya dan menatap Yu Hao dengan prihatin saat dia menundukkan kepalanya. Yu Hao memberinya tatapan meyakinkan sebelum dia meninggalkan panggung. Wasit berkata, karena kamu harusnya jelas tentang aturan turnamen,
Aku tidak akan mengulanginya lagi. Silahkan mundur ke posisi kalian. Pertarungan akan dimulai setelah aku memberi aba-aba. Ya, Yu Hao tersenyum saat dia mengangguk pada wasit. Dia mendorong kursi rodanya dengan satu tangan ketika dia ke satu sisi panggung. Hei, pemuda dari Sekte Naga Bumi berteriak. Hah? Yu Hao bingung saat dia berbalik untuk menatapnya. Apakah ada sesuatu? Pemuda itu menjawab, apakah kamu tidak akan setidaknya melaporkan namamu? Oh, maaf aku lupa. Yu Hao memberikan senyuman minta maaf dan berkata, aku Wo Yu Hao. Bagaimana denganmu? Namaku Su Sensu. Ingat namaku karena aku akan mengalahkanmu. Setelah selesai berbicara, dia berbalik. Saat kaki kanannya menginjak tanah, dia terbang beberapa puluh meter jauhnya dan mencapai sisi berlawanan dari panggung. Hahaha. Yu Hao tertawa. Su Sensu memang tidak berpengalaman. Dia dengan terang-terangan memberitahu Yu Hao bahwa dia adalah seorang master jiwa tipe penyerang. Ini sungguh menarik. Fokus semua orang ada pada Yu Hao saat dia mendorong kursi rodanya. Ada sangat sedikit orang yang tahu dia adalah bagian dari tim juara di turnamen terakhir. Xiao Hongchen mengerutkan alisnya dan bertanya kepada saudara perempuannya, Meng, apakah dia benar-benar lumpuh? Meng Hongchen mengangguk dan menjawab, aku pikir begitu. Ekspresi Wang Dong tidak mungkin palsu. Wang Dong sangat marah saat itu dan hampir bertindak. Jika aku tidak cepat mengganti topik pembicaraan, dia pasti akan... Saat dia berbicara, dia mencibir bibirnya dan menunjukkan ekspresi marah di wajahnya. Xiao Hongchen menghela nafas. Sayang sekali kalau begitu. Aku pikir untuk melawannya dengan benar di turnamen ini. Menurut kakek, dia harus menjadi rivalku. Sayang sekali, sulit menemukan pasangan yang cocok. Ketika dia berbicara, dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan memperlihatkan ekspresi dingin dan sombong di wajahnya ketika dia melihat panggung. Meng Hongchen mendengus dan berkata, lebih baik dia lumpuh, akan ada lebih sedikit masalah bagi kita. Sekte Naga Bumi ini juga bodoh. Mereka meremehkan Sekte Tang. Tidak bisakah mereka mengatakan bahwa orang-orang di ruang tunggu adalah yang utama yang harus mereka kalahkan? Xiao Hongchen tertawa dan berkata, ini disebut karma. Meskipun mereka tidak mungkin mengalahkan kita di turnamen ini, mereka masih menjadi juara bertahan. Mereka sebenarnya diremehkan. Hahaha. Oh ya, Meng, kamu harus berhenti menemui Wang Dong. Kamu harus tahu bahwa kalian berdua tidak mungkin bersama. Meng Hongchen berkata dengan marah. Mengapa tidak? Kenapa tidak? Jika dia mau bergabung dengan Kekaisaran Ryu, tidak bisakah kita bersama? Aku tidak peduli. Jika kita bertemu Sekte Tang nanti, kamu tidak boleh menyakitinya. Kalau tidak, aku akan mengambil hidupmu. Xiao Hongchen mengungkapkan ekspresi sedih di wajahnya. Gadis selalu memihak orang luar. Menurut penyelidikanku, Sekte Naga Bumi tidak dianggap lemah meskipun mereka tidak sekuat itu. Mari kita lihat perkembangan apa yang dilakukan oleh kelompok Sekte Tang ini. Kenapa Bebe tidak ada di sini? Meng Hongchen menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu. Aku akan mengirim seseorang untuk memeriksanya ketika kita kembali. Mereka bukan satu-satunya yang membahas tim Sekte Tang. Putri Ciu Ciu dan Putri Wena juga fokus pada Yu Hao pada saat ini. Mereka tidak mengira Yu Hao akan menjadi yang pertama untuk bersaing atas nama Sekte Tang. Mereka juga tertarik untuk melihat berapa banyak energi yang masih bisa Yu Hao miliki setelah dia lumpuh. Su Tianran menunjuk dan seorang pria parubaya mendatanginya. Pria parubaya itu membungkuk dan berkata, yang mulia. Su Tianran berkata, pergi dan cari tahu latar belakang orang ini dan mengapa dia di sini untuk bersaing meskipun dia di kursi roda. Jika dia memenangkan putaran pertama, minta seseorang untuk menginstruksikan wasit untuk mempertahankan hidupnya, tidak peduli apa yang terjadi selanjutnya. Ya, yang mulia. Pria parubaya itu mengakui kata-katanya dan dengan cepat melanjutkan perjalanannya. Juicy linglung sekarang. Dia bahkan berada di ambang berontak. Itu dia. Itu adalah dia. Kenapa? Kenapa itu dia?
Ketika Yuho membalik kursi rodanya, Juicy melihat wajahnya dengan jelas. Dia tidak berharap Yuho menjadi orang yang ada di kursi roda itu. Mengapa dia di kursi roda? Mengapa dia baik-baik saja? Terakhir kali aku melihatnya, apa yang telah terjadi padanya? Mempertimbangkan betapa bangganya dia, sangat mustahil baginya untuk bertindak seolah-olah dia tidak mampu dan menipu orang lain, kecuali dia benar-benar lumpuh. Meskipun Juicy telah berkali-kali memperingatkan dirinya sendiri untuk melupakannya, ada beberapa hal yang tidak dapat dengan mudah ia lupakan. Juicy tidak menyangka Yuho berada di kursi roda saat berikutnya dia melihatnya. Sebelum turnamen dimulai, dia telah mengirim seseorang untuk menyelidiki Akademi Shrek, namun dia belum menemukan Yuho di antara para siswa dari Shrek. Dia masih merasa sangat aneh, tetapi emosinya mulai mengalir ketika dia melihat Yuho. Jika bukan karena Su Tianran di sampingnya, dia akan bergegas menghampirinya dan menuntut penjelasan. Selain orang-orang ini, ada 2 orang lagi di pergola yang sedikit gemetar ketika mereka melihat Yuho di kursi rodanya. Wasit mengangkat tangannya tinggi-tinggi dan memandang kedua belah pihak, terutama Yuho. Setelah memastikan bahwa mereka sudah siap, dia mengumumkan dimulainya turnamen. Yuho pindah, namun cincin jiwanya tidak muncul. Dia hanya memutar roda kursi rodanya dan bergerak maju perlahan. Di sisi lain, aura Su Sensu melonjak. Dia melihat ke langit dan meraung. Setelah itu, dia meledak seperti peluru meriam. 2 cincin jiwa kuning dan 3 ungu muncul bersamaan dari tubuhnya. Tubuhnya juga tumbuh saat ia melepaskan jiwa bela dirinya. Jiwa bela dirinya adalah naga bumi, gigi pedang. Jiwa bela diri tipe kekuatan murni, bagus dalam serangan dan pertahanan. Kelemahannya adalah tidak mahir dalam serangan jarak jauh. Saat tubuhnya meledak ke depan, lengan Su Sensu memanjang, lapisan cakar melengkung mencuat keluar. Cincin jiwa pertamanya menyala. Lapisan Su Sensu memancarkan cahaya hitam pada saat ini dan kekuatannya tampaknya telah meningkat juga. Dalam beberapa langkah, dia kurang dari 20 meter dari Yuho. Hanya ada satu pemikiran di benak semua orang saat ini. Mereka percaya dia seharusnya tidak begitu kejam terhadap orang yang cacat. Empati untuk yang lemah ini hampir sama dengan pola pikir yang dimiliki semua orang. Selain itu, Yuho tampak terlalu lemah. Yuho berhenti mendorong kursi rodanya ke depan. Setelah itu, cahaya oranye menyala dari tubuhnya. Sosok kecil dan mungil merangkak keluar dari dahi Yuho dan menghalangi jalan ke depannya. Di bawah iluminasi cahaya oranye, wanita kecil ini tampak sangat cantik. Aura Su Sensu masih sangat menakutkan ketika dia melompat. Namun dia bertanya-tanya apa yang sedang terjadi ketika dia melihat putri kecil di antara dia dan Yuho saat dia akan menghajarnya. Su Sensu linglung dan dengan panik mengubah arah. Dia di sini untuk bersaing, bukan untuk membunuh. Terutama targetnya bukanlah putri kecil yang imut. Bagaimana dia bisa bertahan? Paman. Putri muda itu memanggil. Suaranya terdengar seperti bayi dan itu bahkan terdengar agak tidak jelas. Dia hanya bisa secara kasar mendengar apa yang dikatakannya. Ya. Su Sensu kehilangan sedikit keseimbangannya saat dia mengubah arah karena kekuatan besar yang dia berikan. Setelah mendengar panggilan seorang putri imut kepadanya, dia mengakui kata-katanya tanpa sadar. Matanya yang besar dan indah bahkan dipenuhi dengan rasa kedekatan. Hatinya melembut ketika dia melihatnya. Setelah itu, dia melihat jarinya yang lembut menunjuk ke arahnya. Apa yang terjadi selanjutnya? Su Sensu merasakan hembusan angin dingin yang menyelimutinya dan semuanya berubah menjadi biru di depannya. Semua yang terjadi secara instan. Dari penampilan Putri Salju hingga perubahan arah Su Sensu dan ditunjuk oleh Putri Salju ke cahaya biru tua yang muncul di depan Su Sensu. Semuanya terjadi hanya dalam hitungan detik. Setelah itu, dia dibekukan menjadi patung es dan jatuh ke tanah. Putri Salju berbalik dan terbang kembali ke Wo Yuho. Dia duduk di bahunya dan berseru kegirangan. Ayah! Setiap kali Putri Salju
Memanggilnya demikian, Yuhao akan bergidik di hatinya ketika dia ingat betapa kuatnya permaisuri salju. Namun, dia benar-benar mengagumi putri salju imut ini. Ini berakhir. Seluruh sudut tempat menjadi sunyi. Tidak ada yang mengharapkan hasil ini, sama sekali tidak ada. Bahkan tim sekte Tang tidak tahu bahwa Yuhao akan melepaskan roh permaisuri salju. Semua orang dari sekte naga bumi juga tercengang. Mereka tidak akan pernah mengharapkan hasil seperti ini. Wasit bergegas dan memeriksa kondisi Su Sensu. Setelah itu, ia segera mengumumkan bahwa Yuhao telah muncul sebagai pemenang. Mata wasit tidak pernah meninggalkan putri salju. Dia jelas mendengarkan bahwa dia memanggilnya ayah. Dia bahkan belum pernah mendengar ada yang membawa anak mereka untuk bersaing di turnamen sebelumnya. Apakah itu benar-benar putrinya? Tidak, itu tidak mungkin. Dia anak kecil tetapi dia sangat kuat. Apakah itu keterampilan jiwanya? Namun dia bahkan tidak melepaskan jiwa bela dirinya. Atau mungkinkah itu adalah jiwa bela dirinya? Bahkan wasit yang cukup kuat memiliki keraguannya sendiri. Pesaing lain berada dalam keraguan yang lebih besar. Meskipun semua orang bingung ketika melihat putri salju, segala macam tebakan mulai muncul. Ketika putri salju datang ke Su Sensu untuk membantunya melelehkan es, Su Sensu menggigil ketika dia memandangnya. Kamu... Putri salju melepaskan senjata paling mematikannya. Dia mengarahkan kedua jari teluncuknya ke depan dan menundukkan kepalanya, menunjukkan ekspresi marah di wajahnya. Pupil Su Sensu melebar dan dia dengan cepat berkata, "Gadis kecil, jangan menangis, jangan menangis. Aku bersalah. Aku akan meninggalkan panggung." Saat dia berbicara, dia mulai meninggalkan panggung dengan semangat rendah. Setelah berjalan melewati Yuhao, dia menatapnya dengan marah dan berkata, "Kamu terlalu tercela. Bagaimana kamu bisa membawa anak untuk bersaing? Apakah kamu tidak takut menyakitinya?" Yuhao sedikit tidak berdaya. "Terima kasih atas pengingatmu. Aku akan menjaganya tetap aman." "Oh, kamu pria yang baik. Kamu tidak harus memainkan kartu ini." Su Sensu dengan cepat keluar dari panggung. Menang. Pria di kursi roda itu benar-benar menang. Dari kelihatannya, dia juga tidak melakukan apa-apa. Namun, dari mana putri muda itu berasal? Tidak peduli betapa bingungnya penonton, turnamen tetap harus dilanjutkan. Pesaing kedua dari sekte naga bumi memasuki panggung. Saat dia melihat putri salju, dia mengutuk dalam hatinya. Namun, ini adalah turnamen. Dia terus mengatakan pada dirinya sendiri bahwa dia tidak bisa disihir olehnya. Dia jelas melihat bagaimana putri salju telah mengalahkan Su Sensu yang tidak waspada dengan jarinya sebelumnya. Dia jauh lebih dari sekedar imut di permukaan. Ketika tangan wasit mengayun ke bawah, pertarungan kedua secara resmi dimulai. Anggota yang bersaing kedua disebut Feng Jue. Jiwa bela dirinya juga merupakan tipe naga bumi, tapi itu bukan tipe kekuatan, itu adalah tipe kelincahan. Ini juga merupakan keputusan yang dibuat oleh sekte naga bumi. Setelah mereka melihat pertarungan antara Yuhao dan Su Sensu, putri salju terlalu manis dan sulit bagi mereka untuk meletakkan tangan di atasnya. Namun Yuhao yang mengendalikannya, dia tidak bisa bergerak karena dia di kursi roda. Selama dia ditahan, pertarungan akan berakhir. Jiwa bela diri Feng Yue disebut sebagai naga angin, sejenis naga bumi. Saat ia melepaskan jiwa bela dirinya, sisik hijau mulai menutupi sisi kiri tubuhnya. 2 cincin jiwa kuning dan 2 ungu dilepaskan. Dia adalah leluhur jiwa 4 cincin. 2 cincin jiwa pertamanya bersinar bersamaan, dan Feng Jue seperti embusan angin saat ia bergegas menuju Yuhao. Tangannya berubah menjadi cakar naga yang tajam saat dia menatap putri salju. Dia akan menghindarinya dan memberikan pukulan mematikan kepada Yuhao. Ini strateginya. Melihat kedua pihak menutup jarak, putri salju juga terbang keluar. Feng Jue langsung bereaksi. Sosoknya melintas dan dia dengan cepat melompat ke satu sisi. Namun, dinding es biru tua muncul di depannya tanpa peringatan. Pada titik ini, Feng Jue berlari ke depan dengan kecepatan penuh dan itu tidak mungkin baginya untuk berhenti. Dia meraih ke depan dengan cakar naganya saat dia bersiap untuk bertabrakan. Para penonton yang menonton dari samping dapat dengan jelas melihat bahwa dinding es dilepaskan oleh putri salju. Dinding es
setinggi 3 meter dan tebal 1 meter muncul entah dari mana untuk memblokir Feng Jue. Itu sebenarnya setebal 1 meter. Dan itu es yang terbentuk dari es pamungkas. Jauh lebih keras daripada baja yang diperkuat. Jika dia bertabrakan dengan itu, Feng Jue menabrak dinding saat ia meledak ke depan dengan kecepatan penuh. Cakar naganya benar-benar tajam dan berhasil menembus dinding, tetapi tubuhnya juga menempel di sana. Putri Salju tertawa menunjuk dengan jari kanannya. Garis cahaya biru tua lainnya muncul dan mengakhiri pertarungan kedua. Dua pertarungan pertama sangat mudah dan dua anggota pertama Sekte Naga Bumi telah dikalahkan. Ekspresi anggota lainnya sangat berubah. Tidak hanya orang cacat, tetapi Sekte Tang telah menggunakan orang cacat untuk memenangkan dua perkelahian berturut-turut. Bagaimana Sekte Naga Bumi akan mengatasi perkelahian yang akan datang? Hal yang paling menyedihkan adalah bahwa mereka tidak dapat mengubah anggota yang bersaing begitu mereka memasuki ruang tunggu. Beberapa yang tersisa hanya bisa menonton dan tidak bisa melakukan apapun untuk mengubah kenyataan. Anggota yang bersaing ketiga dari Sekte Naga Bumi tidak bertahan lama lebih dari dua anggota pertama. Begitu dia masuk, dia meledak menuju Yu Hao dan Putri Salju seperti dua yang pertama, namun dia jauh lebih pintar saat ini. Dia menyerang Putri Salju secara langsung, namun dia berakhir berubah menjadi patung es juga. Sisa tim Sekte Naga Bumi tidak bisa tetap tenang lagi saat turnamen mencapai tahap ini. Mereka benar-benar terkesan dengan kekuatan bertarung Putri Salju. Ini bukan hanya keberuntungan. Yu Hao benar-benar kuat. Tidak heran dia berani berkompetisi meski dia di kursi roda. Putri Salju itu terbang kembali ke depan Yu Hao dan duduk di pahanya. Dia meraih lengan bajunya dan matanya dipenuhi dengan tatapan kosong. Kekuatan jiwa yang dia telah habiskan segera dikembalikan. Yu Hao penuh dengan energi asal dari es pamungkas, jadi dia membiarkan Putri Salju bertarung. Dan di satu sisi, ia bisa tetap misterius bagi lawan-lawannya. Di sisi lain, Putri Salju bisa menyerap energi asal darinya jika dia menghabiskan energinya. Putri Salju menghisap dingin di permukaan kulitnya, tetapi energi asal yang esensial diserap olehnya. Ketika dia kembali ke tubuhnya, mereka bisa berbagi esensi ini. Yu Hao telah memikirkan hal ini sebelumnya, tetapi Putri Salju telah menyedot terlalu banyak energi asal untuk terakhir kalinya baru-baru ini. Dia akhirnya berhasil sepenuhnya menyerap bagiannya dari energi asal. Saat kekuatannya meningkat pesat, dia menjadi lebih terhubung secara telepati dengan Yu Hao. Itu sebabnya dia sekarang bisa keluar untuk bertarung. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.